Ada suatu kisah ketika Halimatus Sa'diyah lagi sakit keras. Kalau wong zaman dulu itu kan sama lacak kita ni belum ada dokter, cuman tabib. Apa namanya kalau mak juang tu dukun lah. Jampi-jampi. Nah, Halimatus Sa'diyah ini sakit demam tinggi, dikerumuni oleh wong-wong yang nak ngubatinya. Yang ini nempel ke batu, yang ini sini tempel batu, di sini tempel batu, di sini tempel batu, di sini apa namanya asap, apa namanya pecah menyan itu segala apa, sini jampi, sehingga Halimatus Sa'diyah ini menggigil dan dia tidak membuka matanya. Datang sampai ke telinga Rasul. Rasul kecil ini, masih kecil ini. Masih anak-anak. Sampai ke telinganya bahwasanya mak dia ini yang nyusui dia ini sakit, dia datang dijingonyo emaknya terbaring, dibuang ke kalau batu-batu itu diembeknya dibuang kalau dibersihkan kalau badan maknya. Cukup dicekelnya baik kening maknya tadi. Dicekel keningnya, langsung muka mata langsung sembuh seketika. Subhanallah. Inilah nunjuk ke bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memang benar kekasihnya Allah, memang benar dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ketika menyebarkan agama Islam, banyak lagi wong-wong yang tidak senang. Khusus yang tidak senang dengan Rasul ini tak jauh-jauh, wong jero rumah dewek. Kalau uji kita ni mamang tak? Kalau uji kita ni teko mamangnya lagi nak bunuh dia. Sampai-sampai muat sayembara, siapa yang pacak bunuh Muhammad kunjuk hadiah sekian dinar. Dikumpul ke ahli-ahli wong-wong yang biasa yang galak apa namanya bunuh-bunuh wong ini nak. Dikumpul ke di suatu tempat, lah sudah mau uji kita ni, lah sudah muat strategi bahwasanya Muhammad tu biasanya jam sekian ini sekian dia akan tidur dan kita bunuh bareng-bareng. Karena yang nyagonya ni adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berencana nak bunuhnya ni ketiduran. Muka-muka ketiduran dijadikan oleh Allah Rasul ini keluar bersama Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali yang ngenti ketidur ini, Rasul keluar, mereka ini bangun kesiangan. Makanya banyak orang galak waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'ausyainahum fahum la yubsirun. Diawur ke. Tertidur galau-galau. Sampai segitunya wong ini mamangnya dewek tidak senang dengan baginda Rasul. Teko nak dibunuh, teko dia mayar wong. Sampai terakhir dibuat sayembara, siapa yang pacak bunuh Muhammad dinjuk lagi duit. Yalah ada seseorang yang namanya Suroko. Suroko ini lah ngawak pedang dia, lah dikejarnya ni dia mengamati Rasul ini. Luar biasa kalau mau uji kita ni dikekernya dulu, digambarnya dulu kebiasaan Rasulnya apa-apa. Dan ketika pada saat itu dijingoknya Nabi ni lagi nguling di pucuk pelepah kurma, dia menghunus ke pedangnya. Uji Suroko tadi, siapa yang bakal nolong kau Muhammad? Nabi tidak gentar, Rasul tidak gentar, dia tidak takut.
Ketika pedang sudah ada di lehernya ini, seketika mungkin dia model mak mana kalau cak kita ni bersilat dan begitu ini akhirnya pedang Suroko itu dapat ke Nabi. Uji Nabi, siapa yang nolong kau? Kalau Suroko tadi nanya dengan Nabi, siapa yang nolong kau? Allah yang nolong aku. Sama cak kita ni Bapak Ibu sekalian. Kita ini nak minta tolong dengan siapa lagi? Kalau tidak minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan manusia, banyak kecewanya, banyak cuganya. Tapi kalau kita minta sama Allah, bisa jadi pada saat itu Allah belum mengabulkan. Karena apa? Mungkin keinginan kita pada saat itu belum tepat saatnya. Makanya di dalam galak kita sholat itu iyyaka na'budu. Jadi yang apa yang kita gawe ke dulu? Perintah Allah dulu gawe ke. Ini sholat ida, berbuat baik ida. Mau uji wong tu makan nak lemak, tidur nak lemak, rokok nak samsu ni kan. Bergawi dah nak. Gawi nak manak baik. Kaki nak nyala ke Tuhan tak adil. Bukan Tuhan tidak adil. Gawe ke dulu perintah Allah itu nak. Apa perintah Allah? Berbuat baik, solat 5 waktu. Jangan dengki, jangan iri, jangan busuk hati. Banyak larangan-larangan kita ini. Anjuran-anjuran kita ini banyak. Tapi ngapa dari sebanyak sekian banyak itu masih ada bayi yang tidak paham, masih ada bayi yang tidak ngerti. Sudah tahu perintah sholat itu digawe ke dan itu adalah kewajiban kita. Masih ada. Bahkan ada yang merasa bahwasanya tidak perlu sholat. Tidak ngapa-ngapa. Ada yang bahkan seumur hidupnya tidak pernah sholat sama sekali. Akhirnya dia disolat ke. Nah, kapan sudah disolat ke tadi? Apa? Kita ini kalau nak nurut kenya, apa sih kelebihan kita? Apa sih kekuatan kita ini? Baru dapat pening kepala baik itulah. Susah. Jadi kita malam ini Hasim Pak Iko kedinginan. Ada yang masih terbuka, masih panas suji kita. Mak mano kalau seandainya kita tinggal di kutub utara itu nah. Muka hawa langsung jadi es. Manusia kita ini banyak merasa paling hebat. Manusia sekarang ini merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah oleh karena gawian dia. Akhirnya dia merasa paling hebat karena aku yang berbuat ini, aku yang beraktivitasnya, aku yang mencari. Padahal seluruhnya itu tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa restu Allah, tanpa gerakan Allah, semuanya itu tidak akan bisa terjadi. Ada rencana kita ketemu malam ini. Hati. Tahu-tahu ketemu betul-betul itu baik. Berarti skenario-nya Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Skenario-nya Allah itu yang paling luar biasa dan dia pacak kita bantah lagi.